Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Mahatma Pramita Deva dengan NIM 2215051074. Di sini saya akan membuat video, yaitu video pertama saya di YouTube mungkin. Di dalam video itu ada sebuah video yang dimana saya akan membuat atau merakit sebuah PC, namun agak sedikit mengecohkan ya, mohon maaf. Daripada banyak basa-basi, mari kita lanjut ke videonya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Mahatma Pramita Deva dengan NIM 2215051074. Di sini saya mendapatkan tugas merakit PC dari mata kuliah dasar sistem komputer. Di sini kita sebelum merakit PC-nya, kita harus mengetahui alat-alat yang akan kita gunakan untuk merakit PC. Yang pertama ada motherboard tipe G31. Yang kedua ada hard disk dengan kapasitas 160 GB. Yang ketiga ada Wellen card, ada kabel SATA, ada CPU, ada fan cooler, ada RAM, dan yang terakhir ada power supply. Selanjutnya mari kita merakit PC-nya. Pertama-tama mari kita buka tempat CPU. Ini kita letakkan di motherboard. Setelah itu kita pasang fan cooler. Sampai bunyi itu. Ini udah kepasang. Setelah itu kita pasang Wellen cardnya. Setelah Wellen card terpasang, di sini kita memasang RAM. Sampai bunyi kok juga ya. Oke. Setelah itu kita akan memasang power supply. Power supply ada 24 pi. Oke, selanjutnya mohon maaf ya guys, saya salah masang ini ventilatornya. Oke, sebentar kita pasang ya, belakangan aja ini dipasang karena mudah ya, tidak terlalu susah. Oke, kita cabut dulu. Oke, kita pasang lagi. Seperti tadi harus bunyi kok 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 kok. Oke, habis itu pasangnya di sini. Oke. Setelah pasang itu, mari kita pasang 4. Oke. Sudah pas. Dan yang terakhir kita memasangkan hard disk ke motherboard menggunakan kabel SATA.
Setelah itu kita ke sini. Oke, mungkin sekian saja karena sudah selesai juga perakitan PC-nya. Ini yang saya dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pemasangan dan kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Nah, ini adalah penampakan dari PC yang tadi saya rakit. Mohon maaf ya teman-teman, agak jelek. Oh ya guys, mohon maaf ya sebelumnya. Mungkin tadi di saat saya melakukan perakitan PC, saya tidak dapat menjelaskan satu persatu fungsi dari bahan-bahan atau alat-alat yang saya gunakan tadi, dan mungkin sekarang saya akan menjelaskannya. Oke, simak videonya baik-baik. Benda yang ada di gambar ini adalah CPU atau singkatan dari Central Processing Unit. Benda ini adalah komponen keras atau perangkat hardware memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU disebut juga sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya sebuah program, termasuk aplikasi atau software yang ada di dalamnya. Selain itu, fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan atau instruksi-instruksi yang diberikan. Dan benda selanjutnya adalah RAM, yang biasa disingkat dengan Random Access Memory. Benda ini adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi menyimpan sebagian data dan instruksi program. Beberapa dari tipe magnetik atau disk yang diakses data secara berurutan. Isi dari RAM dapat diakses secara random dan tidak mengacau pada pengaturan tata letak atau tata letak data tersebut. Dan yang kalian perlu tahu juga nih, data di dalam RAM itu hanya bersifat sementara loh. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer itu dimatikan atau sumber daya yang terhubung kepada laptop kalian itu atau PC kalian itu dicabut. Ya, dan biasanya RAM juga disebut sebagai memori utama atau main memory, memori primer atau primer memory, memori internal atau internal memory, penyimpanan utama atau primary storage, memory stage atau RAM stage. Dan barang yang ketiga itu ada wireless card atau biasa disebut juga dengan kartu WiFi, merupakan sebuah hardware atau perangkat keras yang umumnya terdapat di dalam device laptop yang berperan sebagai penerima sinyal elektromagnetik. Dan fungsi utama dari wireless card ini adalah untuk menghubungkan laptop atau PC kalian pada jaringan komputer tanpa menggunakan kabel apapun. Dan berikutnya adalah kabel SATA atau bisa disingkat dengan Serial Advanced Technology Attachment. Kabel ini merupakan standar internasional untuk menghubungkan perangkat dalam PC yang digagaskan pada tahun 2001. Selanjutnya ada cooler atau pendingin CPU. Alat ini merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk menurunkan suhu yang dihasilkan oleh prosesor. Dan fungsi lain dari cooler adalah untuk mencegah terjadinya overheating atau yang panas berlebihan kayak gitu. Dengan cara mendinginkan suatu friksi atau panas dengan menggunakan media cairan dingin sehingga akan terjadi perpindahan panas dari fluida yang panas ke media pendingin tanpa adanya perubahan suhu. Selanjutnya ada power supply. Power supply ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyediakan tegangan langsung ke komponen dalam casing atau yang membutuhkan tenaga. Dan power supply juga berfungsi sebagai supplier arus listrik dengan terlebih dahulu merubah tenaganya dari AC menjadi DC dan kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer pada motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen-komponen lainnya. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang saya salah ucapkan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan Paramasanti.
Om Santi Santi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.